Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali mempersiapkan tes kompetensi akademik TKA mata pelajaran pilihan fisika tingkat SMA. Kali ini kita akan membahas bab tentang impuls, momentum, dan tumbukan bagian 1. Ya, kenapa bagian 1? Nanti akan bersambung ke bagian 2, yaitu soal tumbukan. Untuk bagian 1 kita hanya bahas soal ini ya, momentum, impuls ya. Sementara ini hukum kekekalan momentum ini nanti di bagian 2 supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini adalah kisi-kisinya yang saya dapat dari Dinas Pendidikan. Mari kita mulai saja soal yang pertama. Seorang pemain softball memukul sebuah bola softball yang dilempar ke arah menggunakan kayu pemukul. Setelah dipukul, bola softball bergerak dengan kelajuan 24 meter per sekon ke kiri. Jika massa bola softball 0,15 dan impuls yang diberikan oleh kayu pemukul pada bola sebesar -6, kecepatan bola sebesar. Oke, kelas berapa? Di kelas 11 ya. Ada rumus impuls seperti ini ya. Kita gambar warna apa nih? Warna merah. Impuls itu I itu sama dengan gaya dikali dengan selang waktu ya. Ini adalah impuls. Saya tuliskan rumusnya dulu ya. Ini adalah gaya. Kemudian ini adalah delta ya. Waktu. Kemudian ada lagi rumus seperti ini. Impuls itu adalah delta P ya. Delta P ini adalah perubahan momentum ya. Perubahan momentum di mana momentum itu P itu adalah sama dengan M massa dikali dengan kecepatan. Berarti kalau delta P itu adalah berarti massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya. Delta P artinya perubahan kecepatan. Kalau perubahan kecepatan berarti kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Sehingga bisa kita tuliskan rumus gabungannya adalah I sama dengan delta P, I-nya adalah F kali delta T sama dengan delta P-nya kita ganti dengan M dikali P2 dikurang P1. Ini rumus yang biasa digunakan di soal ujian nasional ya. Ini rumusnya. Dengan ketentuan kalau ke kanan maka nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif, kemudian kalau ke atas nilainya positif, bawah nilainya negatif ya. Nah, itu jadi rumus yang kita pakai nih ya. F delta T M P2 kurang P1. Mari kita mulai dari menuliskan diketahuinya. Seorang pemain softball memukul sebuah bola yang dilempar ke arahnya. Oke, ini pemain softball ya. Ini pemain softball. Ini pemainnya memukul sebuah bola yang dilempar ke arahnya. Berarti ada bola yang dilempar ke arahnya ya, menggunakan kayu pemukul. Setelah dipukul, bola softball bergerak dengan kelajuan ke kiri. Ini dia bola datang kemudian dipukul berarti bergerak ke kiri. Berarti di kanan ya. Nah, dengan kelajuan berarti ini P sama dengan 24 meter per sekon. P berapa ini? P2. Kecepatan setelah terpukul ya. Ini adalah P1 ya. Jadi saya ulang. Jadi si bola menuju pemain softball ke kanan itu kecepatan 1, kemudian dipukul oleh si pemain softball bergerak ke kiri ini 24
ya, maka negatif nanti. Jika massa, nah ini sudah ketemu kita. Kemudian jika massa nih M ya, massa M, ini kemudian apa nih, dan impuls yang diberikan adalah impuls I. Nah, tentukan kecepatan bola sebelum dipukul. Berarti ini sebelum dipukul adalah P1. Bisa dipahami ya. Jadi kecepatan bola sebelum dipukul oleh pemain softball ini adalah P1, itu yang ditanyakan. Sementara 24 ini adalah kecepatan bola setelah dipukul oleh si manusia ini, pemain softball ke kiri. Maka mari kita tuliskan rumusnya. I sama dengan delta P tadi ya. Ini kita nggak perlu ini ya, karena nggak ada F, nggak ada delta T, maka langsung saja I sama dengan M P2 kurang P1. Nah, I-nya berapa? Minus 6 ya. I-nya minus 6 sama dengan M-nya 0,15 massa. Nah, ini lagi. Kecepatan 2, dia ke kiri berarti negatif. Berarti negatif P2 ya. Kemudian P1 ke kanan berarti positif. Ini rumusnya negatif, jangan diubah, berarti negatif. P1-nya positif, berarti positif. Ini negatif ketemu positif, negatif. Nah, seperti itu ya. Kecuali P1-nya ke kiri, maka nanti negatif ketemu negatif positif. Oke, kita masukkanlah lagi. Ini min berapa nih? Min 24 kurang P1. Nah, tanyakannya P1 ya. Nah, ini perkalian, berarti ini minus 6 dibagi 0,15 sama dengan minus 24 kurang P1. 6 bagi 0,15, 600 dibagi 15, 40 ya, sini 40 minus sama dengan minus 24 kurang P1 sini ya. Nah, ini pengurangan berarti kita pindah ruas, minus 40 dikurang ini min jadi plus 24 sama dengan ini min tetap dia posisinya P1. Min 40 plus 24 adalah berapa tuh? Minus 16 ya, sama dengan minus P1. Minus kiri kanan coret, maka P1 nya adalah 16 meter per second. Nah, ini jawabannya ya. Oke, untuk lebih jelas kita lihat soal nomor 2. Nah, berapa ini? Oke, nah ini mirip juga, kita akan bola bermassa 20 gram nih apa? Massa M ya toh. Ini P1 jelas ke kiri ya. Nah, P2 nya jelas ke kanan. Nah, impulsnya kayak tadi berarti I sama dengan M P2 dikurang P1. I nya yang ditanyakan sekarang. I nya tetap tulis I sama dengan 20 gram ini kita harus ubah ke kilo ya. Kok di sini nanti kacau dah. 20 gram itu kita ubah ke kilogram, kita bagi 1000 ya. 20 dibagi 1000, pindahkan komanya 3 kali, 1 2 3 berarti 0,02 kilogram. Itu 23 ya, berarti sini 0,02. Nah, P2 nya mana? Ke kanan toh, berarti positif, berarti tetap positif sini. Nah, itu. Kemudian P1 nya mana? P1 ke kiri, berarti negatif sini. Ini rumus sudah negatif, tulis rumusnya negatif. P1 nya negatif, berarti min. Nah, 4 seperti itu, sama dengan 0,02 kali min, kita mau min plus toh, 2 tambah 4 6 kali 0,02 adalah berapa tuh? 12 kali 10 minus 2 berarti 0,12 Newton second. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah P. Mari kita lanjutkan biar lebih paham. Nah, masih soal yang sejenis. Ini massa ya kan, gram kan massa, apalagi. Nah, dengan laju yang sama katanya. Berarti ini kita beri nama P1 kan. Nah,
dia menghantam tembok, mantul dia ya. Ini mantul, ini P2, laju yang sama berarti P2 juga 20 ya kan. Maka besar impuls bola yang terjadi adalah I lagi, impuls kan I sama dengan M P2 kurang P1. I sama dengan 75 gram itu kita jadikan kilo 0,075. P2 nya ini ke kiri kan, berarti negatif 20 ya kan. Ini positif dia ke kanan. Ini negatif Pak, iya negatif, jangan di negatif ketemu positif, negatif berarti negatif 20. Nah itu 0,075 kali min 20 itu minus 40 berapa tuh? 0,075 kali 4, 0 tahan 2, 0 tahan 3, 0 sini tambahi sini 1, sini ya. Nah 3,000 berarti jawabannya adalah 3 ya, betul kah? Tahan 2, 0 tahan 3, 0 3 0 0 ini kan 240 sini, 3 angka di belakang koma sini toh, berarti 3,000. Berarti jawabannya adalah 3,0 Newton sekon ya. Paham ya? Ini ke kiri 20, ini ke kanan positif tapi rumusnya kan negatif, sudah jangan dibuat positif ya. Jangan dibuat positif, rumus sudah negatif. Kenapa tetap negatif Pak? Karena negatif ketemu positif negatif ya. Oke lanjut, habis ke ini masih mudah ini, masih soal yang ini nih. Masih soal sejenis ya, biar enak. Ini masa ya, ini P0 berarti ini P1 ya. Kemudian terpantul dengan besar kecepatan yang sama, sama berarti kayak tadi ya, tapi arahnya berlawanan. Nah jadi dinding misalkan ya, ini dinding kayak tadi juga nih, ini kecepatannya P1, ini P0 tadi ya, P1 nya adalah P0. Kemudian mantul ke kiri, kecepatannya sama. Ini P1 yang kita baginya P1, ini P2. Ini positif, ini ke kiri negatif. Besar impuls yang diberikan adalah P1 nya ini adalah P0 ya. Kemudian P2 nya ini juga P0 karena nilainya sama kan, berarti minus P0 ya. Ini P0, ini P1 nya adalah P0, yang P2 nya adalah minus P0. Sama kayak tadi ya, I sama dengan M P2 kurang P1. Nilainya nggak ada nih, berarti kita tulis M kecil adalah M besar, sini M besar. P2 nya adalah min P0, nah min P0. P1 nya adalah P0, berarti min P0. Min 2 berarti ya 2 minus 2 P0. Nah mana jawabannya? Berarti minus 2 M P0. Minus menyatakan arahnya ke kiri ya, jadi arahnya ke kiri. Jadi di sini nggak ada minus karena hanya menyatakan nilai. Sementara di jawaban kita minus berarti menyatakan arahnya ke kiri. Berarti jawabannya ini 2MP0, ini jawabannya ya. Gitu ya. Oke, nah ini sudah berapa soal dah nih sejenis, mudah-mudahan paham. Lanjut. Nah ini nih. Bola pingpong bermasa 5 gram ya. Ini adalah M ya. Jadi M-nya 5 gram. Jatuh bebas dari ketinggian tertentu menembus lantai. Wah ini nih, dengan kecepatan 6 meter per sekon.
berarti P1 nya adalah 6 meter per sekon. Dan sesaat setelah menembuk lantai, bola terpantul dengan kecepatan, nah ini P2, setelah mantul ya 4 meter per sekon. Jadi ini lantai, dia kan di sini tuh set, nah ini namanya P1. Kemudian mantul dia ke atas, namanya P2. Nah, berdasarkan aturan yang kita tulis tadi, kalau dia ke atas ya, ini kan ke bawah nih, berarti ke bawah itu negatif, kalau ke atas positif ya, yang tadi tuh ya. Nah, sama kayak tadi nih ya, cuma arahnya tadi atas bawah saja. M P2 kurang P1, M nya adalah 5, ini diubah ke 0,005 ya, 5 gram itu kita ubah ke kilo, bagi 1000 0,00523 ya. Nah, P2 nya ke atas positif, berarti tetap tulis positif, berapa tadi? 4. P1 nya ke bawah negatif, rumusnya sudah negatif, kemudian P1 nya negatif, berarti tulis lagi negatif 6. Nah, seperti itu, berarti 0,005. 4 min ketemu min plus, berarti 4 tambah 6 10 kali 0,05 adalah 0,05 Newton sekon. Nah, ini jawabannya. Ini atas bawah ya, tadi kiri kanan. Nah, biasanya keluar seperti ini kalau ujian nasional. Mudah-mudahan sama, kisi-kisinya sama sih. Nah, ini sama juga nih ya, M nya 0,2, ini sudah kilogram. Nah, ini ada ketinggian ya, ketinggian tanpa kecepatan awal. Ketinggian itu kan H ya rumusnya ya, 20 meter. Habis itu bola kemudian mengenai lantai dan terpantul sampai ketinggian, berarti ini H1 ya, ketinggian awal, kemudian H2 nya adalah 5 meter. Impulsnya, nah I lagi yang ditanyakan, gimana ini Pak, kan di rumus impuls itu kan massa kali kecepatan kan. Nah, ini kan rumusnya, ini dari mana H ini? Nah, maka ada kunci di sini, adalah kata kuncinya ini loh, tanpa kecepatan awal ya. Kalau tanpa hujan awal itu artinya gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas. Kalau jatuh bebas, maka rumusnya P adalah akar dikali 2 dikali G dikali H. Nah ya, tanpa kecepatan awal itu jatuh bebas, rumus kelajuannya 2GH, maka akar 2 kali 10 kali ini 20 ya. Kita mau mencari P1 dulu, maka di sini akar 400 adalah 20 meter per sekon. Nah, P2 juga sama, akar 2 kali G kali H, 2 kali 10 kali hanya 5, maka ini akar 100 adalah 10. Nah, sudah ketemu P2 P1 nya. Ini yang mana nih? Ini ke bawah negatif ya kan, ini ke atas berarti positif. Mari kita masukkan 0,2 kali P2 nya adalah positif, berarti 10 ya, kurang. Nah, ini rumusnya kurang. Ini 20 nya negatif, berarti negatif 20, tutup kurung lagi. 0,2 kali min ketemu min plus ya, 10 tambah 20 30 kali 0,2 adalah 6,0 Newton sekon. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang lain lagi ya, soal beda jenis ya, tapi masih impuls momentum. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian X pada gambar. Jika ketinggian bola pada saat pantulan, nah ini 50 ini ya, dan pantulan kedua 20, maka besar X adalah, nah ini kita beri nama dulu. Ini kan di awal di sini ya, dia awal,
dia jatuh ke bawah, mantul lagi, 2 kali pantulan. Yang X ini H1 ya, H1 yang 50 ini H2, yang ini adalah H3. Pantulan tinggi pertama, pantulan pertama, ini tinggi awal ya, H1 tinggi awal, pantulan pertama, pantulan kedua. Kalau ada soal seperti ini, maka kita hanya memerlukan cara perbandingan saja. Jadi perbandingannya seperti ini, H3 dibanding sama H2 sama dengan H2 banding H1. Jadi yang akhir banding sebelumnya ini banding sebelumnya lagi ya. Saya ulang, ini pantulan akhir dibandingkan dengan, kita bandingkan dengan pantulan sebelumnya kita bandingkan dengan sebelumnya lagi ya. Jadi H3 bandingkan dengan H2 bandingkan sama H1. H3 nya berapa ini? 20, ini tidak perlu 20. H2 nya 50 sama dengan H2 nya 50. Nah H1 nya kan X kan tadi, maka X. Nah seperti itu, 20 kali X 20X sama dengan 50 kali 50 2500. X sama dengan berapa tuh? 125 ya, 125 cm. Nah ini jawabannya ya. Jadi cukup para perbandingan. Baik, kita lihat lagi, harusnya ada lagi sejenis. Nah ini sama ya. Oke, biar lebih paham, ini juga sering sekali keluar. Nah tanyakannya adalah H1 ini ya. Nah bandingkan lagi tadi H3 nih, H akhir bandingkan sama H2 sama dengan H2 bandingkan sama H1. H3 nya berapa? 1,5, berarti 1,5 dibagi 3 sama dengan H2 nya 3 dibagi H1 nya ya, H1 dicarikan, kali silang 1,5 kali H1 1,5 H1, 3 kali 3 9, dan H1 sama dengan 9 dibagi 1,5 berapa tuh? Dengan 6 yalah, 9 bagi 1,5 ya 6. Nah jawabannya adalah A ya. Oke, masih mudah, kita lagi. Nah ini agak beda dikit. Belum. Nah ditanyakannya H2 ya, ditanyakannya H2, maka sama kayak tadi, ini H2 toh, H1 H0. Oke, maka ini banding sama ini ya. H2 bandingkan sama sebelumnya, kemudian H sebelumnya ini bandingkan lagi sama H sebelumnya lagi. Ini banding ini banding ini banding ini ya. H2 banding H1, H1 banding H0. Nah kayak gitu ya, mudah ya. Setelah dibandingkan sebelum, H2 yang dicari tetap tulis H1 nya 50, H0 nya adalah 125. Kita kali silang 125, H2 sama dengan 2500, maka H2 sama dengan 2500 dibagi 125. Berapa itu? 25 kayaknya ya. 4005. Berapa itu? 2500 dibagi 125. Oh 250. 20 ya. Nah 20. Ini jawabannya ya, B. Nah mudah ya. Jadi ini banding sama ini banding sama ini. Lanjut. Nah ini ada ya beda. Tanyakannya adalah ini. Nah, koefisien restitusi ini simbolnya adalah E ya. Rumusnya adalah akar dari H pantul ya, H pantul dibagi dengan H awal ya. H pantul ketinggian pantul ya, H itu ketinggian toh, jadi tinggi pantul dibagi dengan tinggi awal ya, H itu tinggi. Ini rumusnya. Mari kita cari E sama dengan H pantul. Mana H pantul? Ini 200, ini 200, ini 200 ya, ini 200.
kan? Setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti gambar bila ketinggian pantulan pertama 1/4 H. Sini ya. Sini berarti 1/4 H. 1/4 dikali 200 berapa tuh? 50. Berarti sini 50 pantulannya. Nah, ini nggak usah kita cari dah, nggak usah ya. Kita cukup mencari pantulan sama sebelum ya. Maka sini akar, ini kan tinggi pantul toh, tinggi pantulnya 50. Pantulan awalnya 200. 50 per 200 kita kecilkan jadi 1/4. Akar 1/4 adalah 1/2. Nah, nilainya koefisien restitusinya 1,5. Nah, oke, gitu. Ada lagi? Habis. Alhamdulillah. Nah, ini padahal masih bisa ya. Jadi ini tahap bagian awal ya. Biasanya soalnya seperti ini ya. Nanti bagian 2 kita akan bahas soal tumbukan yang caranya panjang. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan koreksi jika ada kesalahan. Jangan lupa dibagikan video ini jika bermanfaat. Like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.